Oke, selamat pagi kelas 6. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita Zoom PKN ya. Les yang kedua Zoom PKN. Tadi les pertama sudah, hari ini les yang kedua. Oke? Nah, sambil dipersiapkan buku tema 3-nya di sampingnya. Oke? Oke, kemarin kan kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Iya kan? Mengenai hak dan kewajiban. Nah, berikut ini materi kita tetap masih mengenai kewajiban sebagai seorang anak di rumah, ya kan? Di rumah, kemudian di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke, coba disebutkan satu kewajiban kamu sebagai anak di rumah. Ayo, siapa yang bisa sebutkan namanya ya? Saya, Bu. Manuel, Bu. Oke, silahkan. Saya, Nak. Bu. Immanuel, silahkan. Membantu orang tua, Bu. Membantu orang tua. Keisha Simanjunta. Membantu orang tua membersihkan rumah, Bu. Oke, Dinar. Belajar, Bu. Oke, Tigris. Menghormati orang tua, Bu. Oke, mantap. Kemudian si Renita Damani. Ayo, sebutkan satu contohnya. Ayo. Oke, Tiopan. Coba sebutkan satu, Yona. Apa kewajiban kamu sebagai seorang anak di rumah? Belajar, Bu. Oke, belajar. Ayo, Simfoni. Cuci piring, Bu. Iya, sama dia dengan membantu orang tua. Kalau di sekolah, apa kewajiban kamu, Nak? Wajib ikat, Bu. Iya, benar. Kalau pada masa pandemi gini, apalah kewajiban kamu? Mengerjakan PR, Bu. Iya, benar sekali. Mengerjakan PR dan mengumpulkannya tepat waktu. Kalau dibilang kelas 6 mengumpulkan tugas setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu kamu antar tugas kamu. Jangan nanti kamu antar di di hari Jumat, di hari Senin, karena sudah beda jadwalnya. Itulah dia, ya. Kalau di lingkungan masyarakat, apa, Nak, kewajiban kita sebagai anak? Gotong royong, Bu. Membersihkan lingkungan, Bu. Iya, benar. Kita juga wajib menjaga dan membersihkan lingkungan dengan cara gotong royong. Oke, mantap. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi kewajiban yang kamu lakukan itu harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Oke? Nah, bagaimana jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain? Nah, inilah sekarang materi kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain? Kenapa terhadap hak orang lain? Karena
Hak itu adalah, ayo siapa yang bisa mengingat hak adalah sesuatu yang harus kewajiban. Diterima, Bu. Iya, sesuatu yang harus diterima ketika sudah melaksanakan kewajiban. Ingat ya, Nak? Oke. Nah, ini dia dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban. Oke, ada dampaknya. Yang pertama, kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Ini dia. Jadi kita itu terlebih dahulu sudah mengetahui tanggung jawab kita. Itulah dia yang pertama. Oke? Yang kedua, kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Gitu dia. Jadi kewajiban-kewajiban kamu itu harus dilaksanakan dengan baik supaya hak orang lain itu tidak merasa dirugikan. Ya? Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mematikan TV saat selesai menonton. Itu merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Itu dia. Jadi kalau kamu sudah selesai menonton televisi, harus dimatikan, dicabut coloknya, kemudian disimpan coknya dengan baik, ya kan? Nah, tujuannya untuk menghemat listrik. Kalau kamu sudah tidak menonton, ya kan, atau kamu menonton sambil tiduran, ya kan, yang ada TV yang menonton kamu. Ya kan? Ya teruslah berjalan arus itu. Gitu dia, ya. Oke, kemudian ini dia. Inilah dampaknya ketika seorang pelajar tidak melaksanakan kewajibannya. Oke, yang pertama coba kewajiban pelajar atau kewajiban siswa yang pertama itu adalah menaati aturan sekolah. Nah, jika tidak ditaati aturan sekolah ini, apa dampaknya? Yaitu suasana di kelas menjadi tidak aman dan nyaman. Ya kan? Kalau tidak ditaati aturan sekolah, maka suasana di kelas itu tidak akan menjadi aman dan tidak akan menjadi nyaman. Ya kan, pasti ribut semua. Dan kamu pun yang ingin konsentrasi belajar pasti sudah buyar konsentrasinya karena situasi kelas yang tidak aman. Nah, bagaimana situasi kelas yang tidak nyaman? Nah, kalau tidak ditaati aturan sekolah untuk membuang sampah di tempatnya, maka ruangan kelas kita pun akan menjadi kotor dan kita tidak merasa nyaman. Itu dia, ya. Nah, yang kedua apa, Nak? Kewajiban kamu sebagai pelajar? Memperhatikan guru yang sedang mengajar. Iya, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Dampaknya apa jika tidak dilaksanakan kewajiban? Tidak memahami pelajaran dan mengganggu siswa lain. Iya, tidak memahami pelajaran sehingga dia ketinggalan pelajaran. Kemudian dia mengganggu siswa lain. Nah, itulah dia makanya dikatakan akan membuat hak orang lain merasa dirugikan, yaitu siswa lain yang ingin belajar terganggu haknya untuk memperoleh pelajaran dari gurunya karena sudah diganggu teman lainnya. Gitu dia. Jadi kena juga ke orang lain, ya kan, atau kena juga ke teman kita. Ya. Nah, ini dia melaksanakan piket kelas. Jika tidak dilaksanakan, kelas akan menjadi kotor dan tidak nyaman. Kemudian, membuang sampah di tempat sampah itu adalah kewajiban kita. Kemudian, jika kita tidak melaksanakannya, maka banyak sampah yang berceceran.
Dan ketika banyak sampah, maka ada juga lalat, ya kan? Pasti banyak juga penyakit di situ. Gitu dia. Sarang penyakit dia sudah banyak, ya. Nah, kalau untuk kamu, kalau nanti nggak bisa dibuka videonya pada saat kita Zoom ini, di screenshot materinya ya. Biar nanti tinggal mengerjakan. Oke, di screenshot nanti ya. Nah, kemudian ini adalah mengenai manfaat melaksanakan dan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Oke. Nah, ingat kata-kata ini ya. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Jika tidak, maka kita akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Oke, ingat ya, kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jika tidak, maka kita akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Ya, paham ya, Nak? Nah, inilah dia dampak bertanggung jawab pada kewajiban. Oke, yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih tenang karena merasa disayangi. Nah, kalau kamu sudah melakukan kewajiban kamu dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, maka orang tua, teman, masyarakat akan menjadi lebih sayang sama kamu. Karena dilihat kamu, oh dianya itu melakukan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu dia, ya. Yang kedua, selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Itu dia. Kemudian, lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya. Ya kan, misalkan kamu ingin nanti masuk ke SMP yang favorit. Gitu dia. Jadi karena kamu sudah dari kecil melakukan tanggung jawab kamu, kewajiban kamu dengan penuh rasa tanggung jawab, maka kamu juga akan mudah untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Gitu dia ya. Dan membuat orang tua merasa bangga. Kemudian semakin disayang oleh orang tua. Gitu dia. Ya. Nah, itulah dia. Nah, sekarang adalah dampak ketika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Tadi kita sudah mempelajari apa dampaknya jika kita bertanggung jawab pada kewajiban. Nah, ini bagaimana jika kita tidak bertanggung jawab? Nah, yang pertama itu hidup kita tidak akan menjadi tenang karena merasa kekurangan. Itu dia. Ya. Kemudian mendapat hukuman karena tidak berangkat sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Inilah dia. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan dengan tidak bertanggung jawab pada kewajiban, kamu mendapatkan hukuman atau mendapatkan sanksi. Ya. Dan tertinggal dalam pelajaran, ya kan? Kemudian membuat orang tua kecewa dan sedih. Nah, Ibu harap kamu jangan membuat orang tua kecewa, bahkan membuat orang tua sedih atau menangis. Ya, jangan dibuat karena orang tua sudah penat memikirkan semuanya. Gitu dia. Jadi, kamu jika ingin orang tua kamu bangga, ya kamu harus belajar lebih giat lagi. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Gitu dia. Jangan melawan. Ya. Kemudian, inilah dia manfaat ketika kita melaksanakan kewajiban. Yang tadi sama, membuat orang tua kita bahagia. Kemudian kita juga bisa melatih kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Kemudian hidup menjadi lebih baik dan teratur. Oke? Nah, itulah dia. Ya, hidup menjadi lebih baik dan teratur. Oke, paham, Nak? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan kasih materi supaya kamu bisa men-screenshot, kemudian nanti tinggal kamu ringkas yang mana perlu dicatatkan. Ya, diringkas yang mana yang perlu dicatatkan. Kalau dibilang ringkas bukan berarti hanya judul besarnya kamu buat. Oke? Kayak gini misalkan, ada nanti judul, itu aja kamu buat. Isinya nggak tahu entah apa. Ya, ayo di screenshot ini yuk. Kalau sudah, katakan sudah. Sudah, Bu. Oke. Ini. Bu, buat dulu yang pertama, Bu. Oke, tunggu ya. Ini dulu yuk. Ini sudah. Sudah, Bu. Oke. Yang pertama yang tadi ya, Nak. Yang ini. Ini sudah. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ini sudah kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, yang ini. Tunggu ya. Oke, ini. Sudah? Sudah, Bu. Nantilah itu bahas. Ujung dia juga. Oke. Kemudian yang ini, Nak. Bu. Sudah? Ini. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Dan yang terakhir. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, jadi nanti bisa langsung dipilih yang mana yang akan dituliskan, ya. Boleh juga nanti dilihat lagi video ya, Nak, ya. Nah, tugasnya yang di LK, sesuai dengan LK, itu mengerjakan tabel kewajiban yang di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, mengerjakan tabel kewajiban di rumah dan di sekolah dan di masyarakat. Itu di halaman, sebentar ya. Oke, halaman 73. Ingat ya, halaman 73, tabel yang di bawah. Tuliskan contoh-contoh kewajibanmu. Tabel yang pertama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Halaman 73. Oke, bisa?
Oke, ditandai PR-nya ya, Nak. Oke, ada yang mau ditanya? Tanya. Kan kita makan dulu. Oke, kalau nggak ada, silahkan diambil sikap yang baik supaya kita berdoa tahun Santo Yosef dan dibuka mikrofonnya serta dibuka video atau kameranya, ya. Ayo, Davaniko, Bandera, Simfoni, Angelase, Ronald, Devin, Corin. Ayo dibuka, Nak. Rafael mana lu? Oke, mantap. Immanuel, oke, mantap. Dibuka mikrofonnya ya, dibuka. Oke, sudah diambil sikap yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami Tuhan Maria yang terberkati, kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sama kan? Zoom PKN hari ini telah selesai. Bye-bye. Bye-bye, Bu. Bye-bye. Dadah, Bu. Dadah. Dadah.